Lily was a little girl, afraid of the big white world. She grew. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eliana Rosita, NIM T2018-8036, Program Studi Tadris Biologi, Kampus IAIN Jember. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan tentang perkecambahan, mulai dari pengertian, proses, kemudian faktor yang mempengaruhi proses perkecambahan. Yang pertama ada pengertian. Perkecambahan itu adalah suatu proses metabolisme biji hingga dapat menghasilkan pertumbuhan dari komponen pelamula dan radikula. Di dalam biji itu terdapat bagian-bagian yang utama. Yang pertama itu adalah bagian plumula. Itu bagian yang paling atas ya, atau calon daun. Terus yang kedua itu ada kotiledon atau keping biji. Ini yang berbentuk seperti biji asli yang sebelum tumbuh kecambah itu ya. Kemudian ada hipokotil. Hipokotil itu adalah bakal batang, ada di bawahnya kotiledon pas gitu. Terus yang paling bawah itu ada radikula, yakni calon akar. Kemudian struktur biji itu sendiri awalnya berbentuk seperti ini ya. Ini pas dalam tahap dormansi. Lebih jelasnya seperti ini. Nah, yang pertama ini ada paling luar ini selaput biji ya, yang menyelimuti biji tersebut. Terus kemudian dalamnya ada kotiledon yang berisikan makanan, cadangan makanan yang akan menjadi enzim pertumbuhan kecambah. Terus yang selanjutnya ada embrio. Nah, embrio itu dibagi menjadi plumula dan radikula gitu. Kemudian tipe-tipe perkecambahan itu dibagi menjadi dua macam, yakni epigel dan hipogel. Epigel itu adalah keping biji terangkat ke atas permukaan tanah, jadi kelihatan keping bijinya itu kelihatan terangkat ke atas tanah. Contohnya itu seperti kacang hijau, kedelai, dan apa ya? Ya itu wes. Terus kalau yang hipogel itu kotiledonnya itu tidak terangkat ke atas tanah, jadi dia tuh tetap ada di dalam tanah. Kemudian radikula sama plumula itu menyebar ke tanah gitu. Kalau plumulanya ya ke atas gitu. Contohnya seperti kopi dan jagung. Selanjutnya adalah proses perkecambahan biji yang akan saya jelaskan melalui gambar berikut ini ya. Baiklah, masuk ke tahap selanjutnya, yakni proses perkecambahan. Nah, pada proses perkecambahan ini dimulai ketika, nah ini gambarnya ya, jelas kan? Nah, saat itu adalah saat dimana biji mengalami dormansi atau tidur. Nah, saat ini dikatakan sebagai saat-saat dimana biji ini mengalami krisis air. Jadi potensial air di dalam biji itu sangat rendah, sehingga ketika dia dikasih air, dia itu akan langsung merespon gitu. Nah, ketika air masuk pada tahap dormansi ini, air kan masuk tuh. Nah, yang selanjutnya adalah proses imbibisi. Ketika air masuk ke dalam biji, itu namanya proses imbibisi. Air masuk melewati seludang biji, masuk lewat sini, sekutelum ini, kemudian ke lapisan endosperma. Dan sama biji itu, di dalam biji kan banyak hormonnya tuh. Nah, salah satu hormonnya itu hormon giberelin. Nah, hormon giberelin ini karena air masuk, dia tuh langsung respon gitu, respect gitu. Dia tuh hormon giberelin ini hidup atau aktif lagi gara-gara air masuk tersebut. Hormon giberelin aktif dan dia tuh langsung merasuki semua area biji sehingga menyentuh area yang namanya aleuron. Aleuron itu atau seludang biji tadi. Itu seludang bijinya tadi merespon dengan cara apa? Dengan cara mengeluarkan hormon alfa amilase. Nah, hormon alfa amilase ini adalah hormon yang selanjutnya itu akan masuk ke dalam lapisan endosperma dan mengubah amilum atau zat-zat polisakarida amilum itu ya yang ada dalam endosperma itu menjadi sebuah gula gitu. Kan awalnya
endosperma itu fungsinya untuk sebagai cadangan makanan kan ya. Nah, itu diubah menjadi molekul-molekul yang sederhana yang akhirnya dapat masuk ke dalam ke dalam embrio ini, dan kemudian akan tumbuh menjadi radikula dan plumula gitu. Nah, ini seperti ini ya prosesnya. Ini masuknya air. Nah, selanjutnya setelah menerangkan tentang proses perkecambahan, saya akan menerangkan tentang cara mengukur parameter perkecambahan. Nah, caranya itu gimana? Caranya adalah biji yang berkecambah dibagi dengan biji yang dikecambahkan, kemudian dikali 100. Maksudnya, biji yang berkecambah itu apa? Semisal seperti ini. Ketika kita akan mengamati proses perkecambahan suatu biji, kemudian akan diukur parameternya, indikatornya itu adalah 2, mengenai kualitas dan intensitasnya. Nah, caranya itu biji yang berkecambah. Semisal kita membuat 2 sampel nih. Sampel yang pertama bijinya itu dimasukkan ke dalam tanah. Terus yang sampel kedua bijinya itu ditaruh di atasnya kapas yang sudah berisi air. 2 sampel itu diberikan perlakuan yang sama ya, antara pemberian cahaya, suhu, dan perlakuan pemberian air yang sama gitu pokoknya. Terus kemudian dua-duanya ini diukur tingginya itu seberapa, atau volume yang terjadi, atau pokoknya perubahannya itu seperti apa, itu diukur. Kemudian yang di tanah itu tadi, hasil yang di tanah itu dibagi dengan hasil yang ada di media kapas, kemudian hasilnya dikalikan 100. Nah, itu bisa dijadikan sebagai parameter pengukuran perkecambahan. Kemudian lanjut ke faktor yang mempengaruhi proses perkecambahan. Ini ada 4 faktor. Yang pertama yakni tingkat kemasakan dan masa hidup. Nah, tingkat kemasakan itu adalah maksudnya biji itu ketika diambil dari sebuah buah, dia itu dilihat seberapa matangkah buah tersebut. Nah, kan hal itu sangat berpengaruh kan pada kualitas biji tersebut. Menurut literatur yang saya baca itu ya, biji yang paling optimal atau yang paling efektif untuk pertumbuhan kecambah ini adalah biji yang telah masak dari buahnya. Tuh. Dan itu juga berpengaruh kepada masa hidupnya, otomatis akan semakin tinggi dan semakin besar gitu masa hidupnya ketika diambilnya itu pas lagi matang-matangnya gitu. Kemudian ada kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan yang sangat berpengaruh pada perkecambahan ini meliputi air, oksigen, suhu, dan cahaya. Nah, seperti yang kita tahu ya, air itu sangat berpengaruh bagi semua kehidupan apapun. Tadi pertama pada proses imbibisi, air masuk sehingga seludang buah itu bisa pecah kan ya. Sehingga sebagai pengaktif hormon juga. Makanya ketika kita mau membuat benih atau menyemai benih, itu yang lebih cepat atau lebih baik itu benihnya itu bisa disuntik pakai air gitu biar cepat gitu. Atau mungkin seludang buahnya itu bisa kita kupas secara manual kemudian dikasihkan air gitu. Itu biar mempercepat perkecambahan. Kemudian yang selanjutnya ada O2. Nah, tadi kan air sudah masuk tuh. Nah, air masuk itu otomatis O2 juga akan masuk, kan H2O, ada O-nya kan. Nah, O itu juga akan masuk dan mempengaruhi proses metabolisme perkecambahan tersebut. Selanjutnya ada suhu. Nah, tiap biji ini memiliki reaktivitas terhadap suhu itu masing-masing berbeda-beda gitu. Ada yang biji itu menginginkan suhu optimalnya itu suhu yang tinggi, ada biji yang suhu optimalnya itu suhu yang rendah. Nah, itu tergantung masing-masing bijinya ya. Selanjutnya ada cahaya. Nah, cahaya ini adalah juga faktor yang sangat berpengaruh ya. Dalam jurnal yang saya baca, ada sebuah percobaan yang dilakukan terhadap kacang hijau yang diberikan perlakuan intensitas cahaya berbeda terhadap suatu biji tersebut. Ada yang dikasih cahaya warna ungu, merah, hijau, dan warna biru. Nah, hasilnya dari keempat cahaya yang diberikan ini, cahaya yang paling optimal dan yang paling efektif untuk perkecambahan itu adalah cahaya yang warna merah. Karena apa? Karena cahaya warna merah itu memiliki intensitas spektrum cahaya itu paling
paling tinggi, nggak paling tinggi, yang paling optimal, yang paling berfungsi sebagai efektivitas gitu. Karena dia itu memiliki cahaya sebesar PR-nya itu sebesar 660 nanometer. Itu yang paling optimal. Kalau yang ungu ini cuman bisa mempertinggi kecambah itu, tetapi tidak memperbagus kualitasnya. Sedangkan yang warna hijau ini yang tidak ada respon sama sekali. Bijinya tetap dalam keadaan dorman. Karena apa? Seperti yang kita ketahui ya, dalam biji itu kan juga ada suatu zat yang namanya zat klorofil. Ketika dia sudah menjadi kecambah tuh ya, dia pasti kan ada zat-zat yang klorofil A, klorofil B, sama beta karotin. Seperti yang kita ketahui bahwa warna hijau itu adalah hasil patulan dari penyerapan spektrum cahaya tersebut. Jadi warna yang hijau seperti yang kita lihat pada tanaman warna hijau-hijau itu berarti pantulan cahaya gitu. Sehingga ketika dikasih warna hijau, dia tuh gak akan menyerap, karena yang dia pantulkan aja warna hijau, masa mau dia serap lagi, dipantulkan lagi kan ya percuma gitu. Dan selanjutnya ada germination stimulation. Nah, ini ada hormon dan senyawa kimia. Hormon yang berpengaruh dalam proses ini adalah hormon sitokinin, gibberellin, dan auksin. Sedangkan zat-zat kimia ada protein, karbohidrat, lipid, dan juga enzim-enzim yang saya sebutkan tadi ya. Kemudian germination inhibitors. Jadi dalam proses ini juga terdapat suatu inhibitor atau penghambat proses ini, seperti hormon ABA dan hormon penghambat respirasi. Seperti itu. Cukup sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.